Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Selamat pagi. pagi. Alhamdulillah. Gimana kabarnya kelas 94? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya? Ya, Kangen kayaknya 94. Mukanya masih sama. Baik, seperti biasa kita akan belajar hari ini. Namun seperti biasa sebelum kita belajar dengan yang kelas sangat-sangat luar biasa ini dengan maths, ada pojok baca, bukunya juga ada di mana, maksudnya gitu ya. Kita berdoa dulu, silakan untuk berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Enggak, ketua kelasnya. sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Udah selesai. Beri salam. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa karena doa itu sebagian daripada kewajiban ya. Harus. Seperti kamu halnya tadi sebelum ke sekolah sudah berdoa dari rumah? Sudah. Pasti berdoa. Semoga selamat sampai tujuan. Sudah izin sama orang tua? Ya, udah pamit? Ya. Ada yang langsung hilang? Ada, ya. Suaranya ada, orangnya nggak ada. Ya kan? Ada ya, mau berangkat tuh. Udah. Seharusnya adalah salim ya sama orang tua. Karena ridho orang tua itu buat orang luar biasa ya. Baik, nah, sebelum kita materi kedua, kita lanjutkan di bab 3 yaitu tentang kedaulatan kerakyatan Indonesia. Namun kita nanti mengambil temanya adalah demokrasi. Karena mendekati demokrasi. Tanggal berapa kita demokrasi? Tanggal 14. Tapi yang sudah berusia 17 tahun. Kamu menyimak aja dulu ya. Belum punya hak pilih kan? Menyimak aja. Baik. Sebelum kita melanjutkan materi, sebagai kecintaan kita kepada rasa tanggung jawab, rasa sayang kita kepada negara Indonesia, kita menyanyikan lagu kebangsaan. Lagu apa yang bisa kita nyanyikan? Apa? Garuda Pancasila. Oke, silahkan Kak Tari dipandu untuk menyanyikan Garuda Pancasila. Berdiri aja. Silakan berdiri dulu ya. Pancasila, aku pendukung patriot proklamasi sedia Pancasila dasar negara rakyat adil makmur sentosa pribadi satu. Ayo maju, ayo maju. Silahkan duduk Berdoa udah, nyanyi sudah. Berarti tinggal satu lagi di absen. Karena Bapak udah kangen nih dengan wajah-wajah kelas 94 ya. Bapak absen ya. Yang nggak masuk, kayaknya masuk semua ya. Ada. 94 Alpi mana Pi? Alpi hadir. Baru ngeliat Alpi lagi Bapak nih. Anggi.
Alfi, Anggi, Atifa, Kanza. Atifa Kanza, bener ya? Cinta Peb. Mana Cinta Peb? Cinta Peb. Cinta Pebiola. Damayanti Dapina. Dapina Damayanti. Delisa. Oke, Delisa. Denny Ramadan. Siapa ya? Fauzan. Mana Jan? Yang Dani Jan ya? Di kelas 8. Baru kenal Bapak ya Jan? Gak apa-apa Jan. Fauzi Irawan. Sakit. Ada ini apa namanya? Surat. Ada. Surat apa? Di grup. Oh di grup. Febrianti. Feb. Sehat Feb. Febri senyum aja Feb. Irfan. Pan. Bukna. Supaya lebih kasep. Irfan. Potong Pan. Ismayanti. Ismayanti. Kok di belakang sih Is? Kelas 7 di depan terus Is. Jelita. Jel mana ya? Jelita. Kalista. Kalista. M. Gaisa. Dimas Tiar. Dim. Dimas. Sehat Dim. Masih kenal Bapak? Masih. OP Dim. Magdalia. Mana Magdalia? Magdalia waktu kelas 7 ini pendiam banget. Ya, Magdalia. Muhammad Bahri. Bahri, sehat deh. Sehat. Mungkin ganteng Bahri. Gandhi, Gandhi. Gandhi, masih jarang masuk? Enggak. Masih. Ingat kan Bapak tuh? Yang rajin kan, udah kelas 9. Rapi. Rapi, masuk PPB ya mah. Ente izin baik. Rafael, izin. Ada kegiatan. Tapi ada keterangan ya. Repan, Repan. Mana Repan? Alpa. Alpa benar. Nggak ada keterangan. Surur, Surur. Surur saya Surur. Yalah, dulu mau kecil amatur. Muhammad Surur. Nadin. Din, sehat Din. Nadin masih aktif Din ya? Kotrun Nada. Mana Kotrun Nada? Bermasker semua dulu mah. Rapli. Mana Rapli? Resti. Amel. Resti Amelia. Ya. Revalia. Dwi Utari. Dwi Untari. Rizka Andini. Andin, panggilannya Din ya. Rizky Maulana. Sehat Ki? Senyum baik nih. Salsabil. Sakit. Ada keterangan ya. Siti Korea. Siti Kor. Oh iya ya. Nureva. Hadir. Siti Nureva masih hadir. Sipa Pauzia. Oke, Sipa. Cynthia Ramadhani. Tias. Anggun. Tias. Oh, Tias. Tika Nurwanda. Oke, sudah hadir semua? Sudah di absen semua? Sudah. Sehat ya? Ya. Alhamdulillah. Oke, senang Bapak bisa ketemu di pertemuan kedua ini dengan wajah-wajah pejuang apa ya? Pejuang hebat ya. Karena kan kamu juga dalam rangka mencari ilmu. Artinya siswa hebat, bukan guru aja yang hebat. Siswa pun hebat. Ya, siswa pun hebat. Baik. Setelah tadi kita absen, mudah-mudahan teman kita yang sakit cepat sembuh ya. Yang teman yang kita alpa juga cepat sehat. Ya sehat. Ininya apa? Pikirannya ya, biar besok masuk sekolah ya. Kamu bersyukur hari ini kamu masih bisa duduk bersama dengan teman-teman kamu di kelas. Udah janjian sebelumnya? Enggak kan? Karena emang panggilan jiwa kan? Karena sudah kewajiban untuk sekolah. Baik. Kita lanjut kemarin bab 3 tentang kedaulatan. Kedaulatan, lanjut kita ke demokrasi Pancasila. Karena demokrasi Pancasila bagian dari sebuah kedaulatan. Apa itu demokrasi? Kita simak, bukan kita simak. Apa artinya? Kita lihat di buku modul kita halaman 67. Halaman 67. Di situ adalah tentang demokrasi, ya. Kita lihat ya. Demokrasi. Demokrasi ya. Ada 3 pengertian untuk kata demokrasi. Mungkin ada yang bisa menjawab, Pak, saya pernah dengar Pak, demokrasi itu apa Pak?
Sok. Apa kira-kira demokrasi itu? Ayo, jangan ragu. Demokrasi itu apa sih, Pak? Kan bentar lagi pemilihan demokrasi. Berarti demokrasi itu apa? Berasal dari kata apa? De, demos ya. Terus Pras. pre, pets ya. Demos itu apa artinya? Ya, rakyat. Ya, artinya kuasa ya, pilihan rakyat, hak rakyat. Itu demokrasi. Demokrasi ada berapa macam di situ? Ada yang disebut dengan demokrasi parlementer. Ya. Sebelum kita lanjut ke demokrasi, kita perhatikan ya. Ini materi kita perhatikan dulu. Setelah materi ini nanti kita saling sharing ya, saling tukar. Perhatikan ya, ada parlementer, ada kan di modul ya? Ada ya. Like ya. Peristiwa-peristiwa dalam pelaksanaan demokrasi parlementer. Ya, sambil melihat ke sana kita lihat di buku ya. Ada di buku ya tadi ya. Di halaman masih halaman 67 ya. Kita lihat ya di 67. Jadi demokrasi parlementer itu dari tahun berapa? 1945 sampai dengan 1959. Lalu kita lihat contoh yang B-nya itu adalah demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai dengan 1966. Itu selanjutnya ada yang disebut dengan demokrasi apa? Pancasila. 1966 sampai 1998. Nah, itu bagian dari contoh-contoh demokrasi. Pak, lalu bagaimana demokrasi kita sebagai masyarakat Indonesia? Kalau demokrasi secara umum itu kan pemilihan presiden dan wakil presiden atau DPRD pusat dan provinsi. Siapa yang bisa menyebutkan contoh demokrasi di sekolah? Angkat tangan. Angkat tangan dulu. Siapa yang bisa menyebutkan contoh demokrasi di sekolah? Angkat tangan. Ayo, angkat tangan. Ya. Pemilihan ketua OSIS. Pemilihan ketua OSIS. Terus? Pemilihan ketua kelas. Pemilihan ketua kelas. Nah, itu adalah salah satu contoh demokrasi di sekolah. Sekarang, demokrasi di wilayah. Ayo, angkat tangan. Di wilayah itu di kampung ya. Apa contohnya? Ya. Pemilihan ketua RT. Tuh, pemilihan ketua RT merupakan bagian demokrasi yang ada di masa sekolah.
Terus kalau pemilihan kepala daerah lurah, termasuk demokrasi bukan? Demokrasi. Tingkat kelurahan ya. Itu bagian-bagian dari contoh sebuah demokrasi ya. Oke, kita lanjut karena ini nge-lag ya. Kalau di SMP 2 Rumpin kemarin sudah melaksanakan demokrasi, yaitu pemilihan ketua OSIS. Dengan menggunakan sistem apa kemarin kita? So, ayo. Pakai kertas nggak kemarin? Enggak. Pakai coblos? Ya. Sistem apa berarti? Di online, di digital. Semua sistem artis, ya kan? Itu contoh demokrasi, bagian dari sekolah, ya. Lalu tujuannya demokrasi itu apa sih, Pak? Ya kan? Tujuan dari sebuah demo apa tuh? Ya, memberikan apa? Hak dan kewajiban yang sama kepada seluruh warga Indonesia. Manfaatnya apa? Manfaat dari sebuah demokrasi. Apa coba? Kira-kira. Cari mungkin bisa menyebutkan manfaat dari sebuah demokrasi secara gambaran. Ya kan? Kayak tadi kan contohnya pemilihan ketua kelas. Berarti kan ada manfaat sendiri kan buat kita. Demokrasi apa? Apa? Mempunyai apa? Ya kan? Contoh kita milih nih. Milih ya. Berarti kita sudah apa? Menggunakan apa? Hak. Ya, menggunakan hak. Berarti manfaatnya hak kita tersalurkan kan? Contoh kamu nanti, ya. Kita lanjut ya. Like lagi. Ya, ya. Jadi contoh dari sebuah demokrasi adalah tadi baik di sekolah ataupun di wilayah ataupun secara nasional ya. Itu segelintir tentang demokrasi ya. Baik, setelah kita mempelajari demokrasi ya, Bapak mohon izin ya untuk kalian menyiapkan bahan ajar untuk tugas ya, kita ke tugas. Namun sebelumnya mungkin sebelum kepada tugas untuk materi demokrasi ya, ada hal yang kalian belum pahami tentang demokrasi ya. Oke, sekarang Bapak berikan waktu kurang lebih 5 menit lah ya. Untuk 5 menit silahkan untuk membaca materi demokrasi. 5 menit cukup ya. Cukup ya 5 menit ya. Silahkan baca materi yang ada tentang demokrasi sebelum kita presentasi ataupun tugas ya. Nanti kita berikan tugas materinya tentang demokrasi. Kayaknya simpel ya kalau demokrasi ya buat kelas 94 malah mudah ya. Oke, silakan dipelajari tentang demokrasi. Itu ada di halaman berapa tadi? Kita persentasenya per kelompok aja nih ya. 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Kita persentase tentang itu aja. Apa namanya? Silahkan dipelajari dulu tentang demokrasi sebelum kita tugas. Tangannya ada? Tangannya ada? Ada. Ada. Kuping? Ada. Hidung? Aman? Aman. Telinga? Aman. Pulpennya ada? Ada? Nggak ada ya? Kalau Bapak bilang NKRI harga mati. Kalau Bapak bilang PKN keren. Bisa? NKRI harga mati. PKN keren. Keren. PKN keren. Saya salah. Kan udah nyarap tadi. Bahkan ada yang nambah tadi Bapak lihat. Ya. NKRI PKN keren. Suaranya belum lepas. Suaranya belum lepas. NKRI harga mati. PKN keren. Untuk ya begadang ya.
Udah ya, sambil tugas diskusi. Ini tiap kelompok nanti maju ya, presentasi ya. Oke, kita lanjut. Diskusi yang pertama. Silakan dipersiapkan kertas 1 lembar. Perwakilan aja disobek. Terus ditulis nama kelompok yang ada di sini semua. Anggap ini kelompok ya. Anggap ini sebuah kelompok. 1 orang aja siapa yang mau dikasih mandat. Ya. Kelompok ini satu ya. Dibuat. Tapi ditulis ya nama kelompoknya ya. Masih kenal kan nama-namanya? Nah, ya 3 tahun lah masa nggak kenal. Oh, iyalah. Ini siapa yang ini? Nulis, patron. Siapa? Ini? Irfan. Irfan, bukannya ganteng Irfan. 2 tahun nggak ketemu sama Irfan. Kayak Irfan Mansur. Tulis, Pan. Nama-nama kelompoknya, Pan. Ingat tuh? Oh, ingat. Nah, sekarang tulis. Tulis. Nama asli. Hah? Kurang ngopi. Tunduh. Nama asli itu maksudnya apa? Sesuai absen. Jangan panggilan. Ya. Kurang ngopi ya, nundutan. Oh, iya. Kelas ini tadi ya. Oke, nanti diskusi ya. Ini diskusi dengan Denny di sini ya, Den. Ini khusus di sini. Jadi tetap diskusi ya. Ini dengan sini yang punya. Yes ya. Yang ini menoleh ke belakang. Ya, ini ke sini ke belakang menolehnya ya. Jadi biar diskusi, bangkunya di gini aja. Ya. Ini tetap sini ya, ke belakang ya. Oke, diskusi yang pertama. Kita lihat. Ada berapa pertanyaan? Ada 3. Yang pertama, bagaimana perkembangan pelaksanaan demokrasi di negara Indonesia? Ini pendapat kamu. Menurut saya jelek, Pak, misalnya. Itu misal ya. 1. Yang kedua, berikan contoh demokrasi yang berada di sekolah. Ini tadi sudah dijelaskan. Berikan contoh demokrasi yang berada di wilayah sekitar. Oke, 3 pertanyaan itu silakan berdiskusi. Presentasi nanti 1 orang 1 kelompok perwakilan. Silakan menoleh ke belakang untuk memberikan jawaban yang pas ke temannya. Karena jejak pendapat. Yo, berikan jawaban, berikan diskusi, berikan presentasi. Apa yang tadi sudah disampaikan tentang demokrasi. Ayo, udah kelas 9 loh. Bentar lagi mau lu. Kalau lulus kan? Ada yang menerusin ke negeri? Ada? Ada ya? Ada. Ada yang ke swasta? Ada. Kalau yang butuh negeri ke Tangsel nggak apa-apa, hubungi Bapak. Nanti Bapak bantu. Ya.
Bapak kebetulan di SMK 1 Tangsel. Kalau mau semesta juga hubungi wali kelas. Ya kan? Yang penting kamu nerusin ya. Oke, sudah diskusi? Nanti kan ya, kamu diskusi tuh sama Pak Dedi tuh mau diskusi. Udah? Udah ya? Ah, belum? Belum. Oke. Presentasikan satu kelompok satu orang, satu orang, satu orang, satu orang. Bejir. Udah ya? Oke. Kita mulai. Bapak acak ya. Kita akan menyebutkan siapa yang siap duluan untuk maju ke depan memberikan tanggapan diskusi yang sudah kita kerjakan materi hari ini. Sok, siapa mangga anu duluan? Anu duluan. Anu tipayun. Ya, yang berani maju ke depan untuk memberikan presentasi pertama. Siapa? Sok, kelompok siapa yang udah siap? Yuk, semangat. Kelompok 4 udah semangat? Belum? Oke, ayo kelompok mana yang udah siap? Memberikan presentasi. Kelompok berapa? 1 udah? Belum? Kelompok 2? Sudah. Oke, silakan ke depan. Kelompok 2. Yuk, kasih semangat buat kelompok 2 yang sudah siap. Jawaban dari kelompok kami adalah perkembangannya adalah sangat baik karena saat ini banyak pihak yang menilai dengan objektif pelaksanaan dan terus mengalami perubahan di negara Indonesia ini dalam hal demokrasi. Yang kedua, berikan contoh demokrasi yang berada di sekolah. Yang pertama ada pemilihan ketua OSIS, yang kedua ada pemilihan ketua kelas. Yang ketiga, berikan contoh demokrasi yang berada di wilayah sekitar. Yang pertama ada pemilihan ketua RT, yang kedua ada pemilihan ketua RW, dan yang ketiga ada pemilihan kepala desa. Sekian jawaban dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baru satu kelompok. Kita ada 4 kelompok. Oke, yuk kasih semangat buat kelompok 1. Perkenalkan nama dan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nurepa, saya perwakilan dari kelompok 1. Ingin membacakan hasil diskusi dari saya dan teman-teman saya. Pertanyaan pertama, bagaimana perkembangan pelaksanaan demokrasi di negara Indonesia? Pelaksanaan demokrasi di Indonesia menjadi lebih mudah karena adanya teknologi yang canggih. Pertanyaan kedua, berikan contoh demokrasi yang berada di sekolah. Ketua OSIS, 2 ketua kelas, notaris, dan bendahara. Pertanyaan ketiga, berikan contoh demokrasi yang berada di wilayah sekitar. Pemilihan ketua RT dan RW. Sekian dari hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ayo. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah. Ya. Semua mencontohkan demokrasi di sekolah itu ketua OSIS dan kelas, sekretaris dan bendahara. Bahkan masih ada lagi. Ya kan? Kan organisasi di sekolah bukan OSIS aja. Ya kan? Nah, itu yang harus kamu gali sebenarnya. Ya kan? Ayo kelompok 3. Semangat lah. Yuk kasih semangat kelompok 3. Tetap. Oke. Kayaknya berani-berani sekarang ya, udah kelas 9 ya.
Waalaikumsalam. Diskusi. Nah. Hmm. Sis, kelas. Hmm. Ketua RT dan kepala desa. Oke. Siap, kasih semangat. Kelompok 3. Hei, bontot. Ayo, kelompok 4. Wah, hihi, wae. Ayo maju. Bacain. Ayo maju. Modalnya adalah berani. Oke, yuk maju. Semangat. Kita kasih semangat kelompok 4. Jadi kasih semangat nggak ada yang maju. Tuh kan maju kan kalau dikasih semangat sama perempuan maju dia. Ayo, tinggal baca. Oke, nah gitu dong. Udah kelas 9. Nah. Ayo, ininya aja. Semampunya aja dibacakan ya. Tidak usah harus full. Ayo. Bacakan. Bapak dampingi. Sini. Sini. Ayo bacain. Iya atuh iyalah. Masa pulang? Assalamualaikum lah. Ayo. Waalaikumsalam. Semangat kan kalau kamu ayo. Hilang. Jawab Dari kelompok. Oh iya. Nanya pendek. Terus menurut kamu tanggapannya apa nomor 1? Jawaban. Perkembangan Indonesia terjadi surut Terjadi pasang surut semakin berkembang dan maju. Terus di sekolah apa aja? OSIS, ketua kelas. Terus kamu ikut eskul apa? Nggak ikut eskul apa-apa. Terus? Ya. Di wilayah sekitar. RT. Ketua RT dan RW. Punya RT? Boga. RW ada? Selain RT RW, di kampung apa lagi? Pernah milih DKM? Pernah. Ya? Udah tutup. Bukunya maksudnya? Oh, enggak, tutup benar. Kasih semangat. Padahal di sekolah itu ada organisasi pemilihan ketua kelompok regu, eskul, paskibra, ketuanya siapa, pramuka, ketuanya siapa, itu bagian demokrasi. Tapi tadi Bapak harus menilai ya, belum ada yang ke situ. Masih OSIS dengan ketua kelas. Padahal itu bagian dari demokrasi kan? Yang ikut eskul, bola, voli, pasti ada pemilihan ketua kelas atau ketua kelompok. Itu bagian demokrasi. Oke. Luar biasa, reward yang luar biasa, dan nanti dikumpulkan tugasnya, Bapak minta dikumpulkan semaksimal mungkin, apapun yang kamu berikan tanggapan, hampir sama, dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Perkembangan yang pasang surut. Yang dimaksud perkembangan pasang surut adalah mengikuti seiring zaman, perkembangan zaman ya. Baik, setelah refleksi, kita sudah tadi tugas juga. Selanjutnya, sebagai di penutup, kira-kira ya satu orang atau siapalah yang mau menyimpulkan hasil dari materi kita hari ini, pertemuan kedua kita hari ini. Tolong disimpulkan menurut kalian seperti apa
Siapa yang mau menyimpulkan? Monggo, menurut kalian seperti apa? Karena Bapak tidak menyimpulkan. Menurut kalian, ya, hasil dari pertemuan kita hari ini seperti apa? Sok, siapa yang mau eh, menyimpulkan hasil dari sebuah materi kita hari ini? Silahkan. Kesimpulan materi kali ini, kita sudah dapat mengetahui output dari Hah? demokrasi, terus fase-fase demokrasi, terus tujuan demokrasi itu apa sih, terus manfaatnya juga apa, terus cara-cara pelaksanaannya, dan juga contoh-contoh demokrasi yang berada di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan juga yang sedang mau terjadi di Indonesia, yaitu pemilu ya Pak, pemilihan presiden gitu. Jadi kita sebagai pelajar udah tahu gitu Pak, sebagai bekal nanti ketika kita sudah mempunyai KTP, udah ya. Jadi ya cukup Pak. Gitu. Terima kasih dari Ari ya, perwakilan dari customer. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Ada lagi? Nggak ada? Cukup? Oke, kita kasih semangat buat Pak. Baik, untuk mengakhiri sebuah pelajaran, hari ini Bapak cukupkan sekian untuk materi kedua di bab 3. Sekali lagi, Bapak ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Tetap semangat belajar. Kalian adalah murid hebat. Kan sekarang lagi ramai guru hebat. Maka kalian pun menjadi murid yang hebat. Harapan Bapak, kalian terus melanjutkan. Ya, semangat untuk kelas 94. Nih, temu kangen Bapak. Luar biasa dengan 94. Terima kasih. Tidak ada yang berubah. Dan masih santunnya pun masih dapat. Itu yang Bapak harapkan dari kelas 94 ya. Kurang lebihnya terima kasih. Sebagai penutup, mangga untuk ketua kelas untuk memimpin doa sebelum pulang. Iya. Menyelesaikan pelajaran hari ini, alangkah kita tutup dengan berdoa. Berdoa dimulai. Beri salam. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih. NKRI, harga mati. PKN, terima kasih. Selamat beristirahat. Salam buat orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.